Tiba-tiba saja kepalanya menjadi berat dan langkahnya melambat. Sekujur tubuhnya terasa berat serta bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Tapi ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Ia melihat cahaya putih berbentuk lingkaran di tengah kaca rumah tersebut. Muncul kuncung di atas kepala tersebut seperti pocong. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam. Saat itu, Ali masih polos dan bahkan ia tidak begitu percaya dengan adanya hantu. Tapi suatu ketika, saat di kampungnya ada acara pernikahan, anak-anak di kampungnya sering bermain di malam hari pada saat ada acara tersebut. Waktu itu, mereka memutuskan untuk bermain petak umpet, atau di kampung mereka biasa disebut ucing semput sekali ewang. Mereka berjumlah 10 orang dan dibagi menjadi 2 kelompok, yang masing-masing berjumlah 5 orang anak. Cara bermainnya adalah satu regu bersembunyi dan sisanya mencari. Singkat cerita, saat itu regu Ali kebagian mencari regu yang sedang bersembunyi. Setelah 3 jam mereka mencari, tapi tak ada hasil apapun. Saking kesalnya, salah satu temannya berkata, mungkin mereka bersembunyi di sawah perbatasan desa. Karena kesal, akhirnya mereka tak berpikir panjang lagi dan mencari lawan mereka sampai ke pematangan sawah batas desa. Sepanjang jalan, mereka terus mencari sambil bercanda, walaupun hati sedang kesal. Begitu keras suara tawa mereka, hingga memecah kesunyian desa yang jauh dari keramaian acara pernikahan warga desa. Sampai mereka tidak sadar bahwa mereka sudah berada di batas desa. Mereka pun terus mencari, tapi tetap saja tidak bisa menemukan lawan mereka. Sampai akhirnya mereka mulai putus asa dan memutuskan untuk kembali ke desa. Angin malam mulai pekat, suara khas binatang saling bersahutan, membuat suasana yang tadinya ramai oleh tawa mereka menjadi sunyi senyap. Entah apa yang ada di pikiran Ali, tiba-tiba saja kepalanya menjadi berat dan langkahnya melambat. Ketika ia sadar, Ali sudah tertinggal jauh dari teman-temannya di depan. Ia mencoba berlari menghampiri temannya, akan tetapi mereka semakin jauh. Di saat itu hatinya mulai gelisah, sekujur tubuhnya terasa berat, serta bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Ali pun terus berlari menghampiri temannya yang semakin menjauh, jauh dan hilang. Ali pun semakin panik. Sesampainya di ladang sawah yang merupakan perbatasan desa, Ali pun menghentikan langkah cepatnya, menarik nafasnya dengan keadaan susah payah. Sambil menundukkan kepala dan memegang kedua lututnya, Ali pun melanjutkan langkah kecilnya. Tapi ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Ali tak berani menoleh ke belakang. Ia paksakan kakinya untuk terus berjalan. Hingga saat Ali masuk ke tengah desa, pikirannya menjadi kosong dan kepalanya semakin berat. Tanpa sengaja, kepalanya menoleh ke kanan dan melihat ke arah kaca rumah milik warga. Di situ, Ali melihat keanehan yang terjadi. Ia melihat cahaya putih berbentuk lingkaran di tengah kaca rumah tersebut. Karena penasaran, perlahan Ali dekati. Tetapi semakin Ali mendekat, cahaya itu semakin membesar dan membentuk sebuah kepala dengan posisi tubuh setengah badan mirip foto KTP. Dan yang membuat Ali terkejut, muncul kuncung di atas kepala tersebut seperti pocong. Seketika Ali terkejut dan mulai berlari kocar-kacir ke arah keramaian acara pernikahan. Walaupun terkadang terjatuh,
Ali terus berlari sambil teriak, "Jurik, jurik!" Sesampainya di tengah keramaian, salah satu bapak-bapak menangkap Ali dan menahan laju larinya. Si bapak mulai bertanya, "Ada apa, Ujang?" Akan tetapi, mulut Ali terkunci tak mampu berkata. Dengan wajah pucat dan pandangannya yang kosong, Ali pun mulai dijampi-jampi dan akhirnya ia bisa bicara dan diceritakanlah semuanya yang terjadi. Anehnya, teman-temannya menghampiri Ali. Ketika Ali bertanya kenapa mereka meninggalkannya, mereka justru menjawab, "Kamu yang kemana aja? Orang dari tadi kita nemuin anak-anak yang ngumpet di sini." Ali pun semakin heran dan ia pun berkata, "Loh, bukannya kita nyari anak-anak ke sawah?" Mereka pun menjawab, "Ke sawah? Orang dari tadi kita nyari di sekitar desa kok." Sejak saat itu, Ali jadi jarang main di malam hari. Ia pun mulai percaya dengan adanya hantu.